Semangat pagi. Kita ketemu lagi ya dalam, ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah Organizational Development. Nah, jadi kita akan bahas hal yang baru nih kali ini. Oke, kita akan mulai saja. Nah, baik rekan-rekan, kita hari ini akan membahas mengenai apa sih yang disebut dengan Organizational Development Intervention. Nah, kalau kita lihat dari, maknanya intervensi, maka intervensi ini akan memiliki setidaknya itu adalah 3 tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah promotif, yang artinya kita minta gitu ya untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu yang sifatnya itu adalah untuk membuat hal tersebut, misalnya SDM atau kelompok atau organisasi gitu ya, menjadi lebih baik lagi. Jadi posisinya sudah baik, dibuat menjadi lebih baik, yang artinya jadi lebih kondusif, jadi lebih adaptif, jadi lebih, well-being, lebih produktif gitu ya, eee, walaupun sebetulnya posisinya sudah baik gitu ya. Jadi kalau baik, perlu dibuat jadi lebih baik, kenapa enggak gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan upaya melakukan promotif. Nah, upaya melakukan intervensi yang kedua, yaitu adalah preventif. Preventif artinya adalah upaya untuk mencegah hal-hal yang mungkin dapat mengurangi keefektifan, mengurangi produktivitas, atau mencegah hal yang, sudah optimal nih, menjadi buruk gitu. Nah, jadi upaya untuk melakukan pencegahan atau antisipasi. Nah, hal ini berkaitan dengan, upaya yang dapat dilakukan organisasi agar tidak terjadi masalah, lalu kemudian agar SDM, kelompok, atau organisasi juga dapat mempertahankan gitu ya, stabilitasnya, baik itu dari produktivitas, well-being-nya mungkin, kesejahteraannya, eee kemajuannya gitu ya, ini adalah upaya untuk melakukan preventif. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan upaya intervensi itu untuk kuratif, yaitu adalah untuk memperbaiki. Jadi kita setelah melakukan assessment, mengetahui bahwa kondisi organisasi ini sedang tidak baik. Bisa jadi berkaitan dengan tadi efektivitas, berkaitan dengan produktivitas, berkaitan dengan, well-being, ketidakpuasan, banyaknya turnover dan lain-lain ya. Jadi indikasi-indikasi yang merupakan simptom-simptom tadi ya, yang menunjukkan bahwa organisasi ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini berarti memerlukan upaya intervensi dengan tujuan kuratif untuk memberikan bantuan agar SDM, kelompok, atau organisasi yang ada di dalam, perusahaan ya, ini dapat menjadi lebih baik atau kondisinya pulih kembali, gitu. Nah, jadi, sebelum kita melakukan, kita harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Jadi intervensinya ini ditujukan untuk apa nih? Promotif, preventif, kuratif, berdasarkan dari hasil asesmen yang telah dilakukan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, upaya untuk mengembangkan organisasi, itu harus terencana. Kadang ada sih yang bisa kita buat berdasarkan analisis, berdasarkan kondisi, berdasarkan kesempatan gitu ya, yang membuat, wah ini perlu nih dilakukan dan bisa berhasil. Nah, namun seberapa sih peluang keberhasilan dengan tindakan yang bersifat impulsif tadi gitu ya, begitu ada kesempatan atau, begitu ada, tawaran gitu ya. Nah, upaya untuk pengembangan organisasi, apalagi organisasi itu adalah sistem yang kompleks. Ada SDM di dalamnya, ada material, ada metode, ada upaya untuk melakukan, marketing, ada kemudian metode-metode yang dilakukan gitu ya. Nah, ini memerlukan upaya yang terencana agar tidak berdampak pada kondisi keuangan, tidak berdampak pada upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya.
Jadi harus plan effort, jadi, sistematis, ada perencanaannya, kemudian ada tahapan bagaimana melakukannya, bahkan ada evaluasinya. Sehingga kita tahu bahwa intervensi yang kita lakukan ini sudah berjalan sesuai dengan arah yang mau kita capai. Nah, tentu saja upaya untuk melakukan organizational development ini didorong untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut, sehingga ada level-level yang bisa jadi berbeda ya, pada saat kita melakukan perencanaan, intervensinya dilakukan sampai mana, dengan dampak seperti apa, dan dilakukan dengan cara apa gitu ya. Demikian juga pada tahap berikutnya, dan berikutnya. Nah, sehingga kalau kita bertindak sebagai profesional di bidang OD, kita harus mengetahui bahwa organisasi ini, dapat dipengaruhi, baik itu SDM-nya, baik itu mungkin fungsi kelompok, ataupun, pencapaian organisasi secara keseluruhan, itu kalau terjadi apa. Nah, sehingga hal-hal yang menstimulasi terjadinya output yang kita harapkan, yang dilakukan melalui proses-proses tertentu, inilah yang kemudian akan di-manage. Seperti apa untuk kita dapat mencapai hasil yang kita harapkan. Nah, jadi kalau kita lihat, bagaimana kita melakukan organizational development intervention, berarti ada upaya untuk, mendorong ya, atau menyokong, SDM, perusahaan, manajemen gitu ya, untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, lalu kemudian kita akan mendorong juga upaya dalam organisasi mencapai tujuannya, yang dalam hal ini adalah produktivitas dan efektivitas. Nah, sehingga, bisa jadi ada hal-hal yang memang kita, lakukan ya, entah itu yang bersifat psikologis, entah itu yang bersifat mekanistis, atau bahkan bisa jadi yang bersifat, medikal ya, untuk mendorong bagaimana si intervensi yang dilakukan pada organisasi ini dapat mencapai tujuan. Nah, bila kita lihat bagaimana kita dalam mencapai, intervensi organisasi. Yang pertama, kita harus cari tahu ya, jadi masalahnya apa? Sehingga asesmennya itu mendapatkan hasil diagnosa dalam pencapaian atau dalam kita melakukan intervensi tersebut. Nah, lalu kemudian approach atau pendekatan apa yang dapat kita lakukan gitu ya, yang dapat kita buat untuk membuat pencapaian organisasi ini tercapai gitu. Apa alat-alat yang dibutuhkan misalnya dalam melakukan assessment, atau pihak-pihak yang berkaitan bila kita akan melakukan intervensi, maupun materialnya, maupun, pendekatan metodenya gitu ya. Dan kapan mulainya gitu ya, apakah dimulai dengan sosialisasi terlebih dahulu, apakah dimulai dengan tools terlebih dahulu, apa dimulai dengan, top down ya dari, atasan, itu perlu direncanakan. Nah, sehingga akan jelas what next-nya yang dilakukan berdasarkan dari hasil perencanaan tersebut. Nah, jadi dalam melakukan support-nya, bisa jadi terdapat collaborative approach yang akan mendorong organisasi dalam mencapai tujuannya, lalu kemudian effective listening sehingga, kita mengetahui ya, ada informasi tambahan nih dari SDM-SDM yang ada di dalamnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memang ada dalam organisasi. Bisa juga terjadi dialogic feedback yang, kita buat dalam bentuk FGD misalnya gitu ya, sehingga mereka tuh bisa memberikan, maksudnya mereka itu adalah SDM-SDM ya, yang ada di dalam organisasi, itu bisa memberikan masukan terkait dengan, keterkaitan peran mereka, permasalahan yang mereka hadapi, bagaimana upaya pencapaian tujuan gitu ya.
sehingga terjadi gitu, saling melengkapi dan kemudian disetujui bersama, sehingga pendapatnya tidak bersifat subjektif gitu ya. Jadi bukan masalah dia aja gitu ya, tapi memang masalah bersama. Sehingga dialogic feedback ini akan sangat membantu ya, dalam proses kita mendapatkan data. Nah, yang berikutnya bisa jadi kita memerlukan empowerment. Jadi kita akan menguatkan fungsi-fungsi SDM, fungsi manajemen yang udah ada, dengan kemudian memberdayakan, eee, anggota, memberdayakan orang lain yang ada di dalam organisasi gitu ya, sehingga dapat, mencapai hasil yang lebih baik. Nah, faktor learning ini tentu saja, akan sangat membantu ya, sehingga ada proses untuk, mempelajari hal-hal apa ya yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Belajarnya dari sisi manajemen, belajarnya dari sisi soft skill, belajarnya dari sisi teknologi baru dan lain-lain gitu ya, tergantung pada permasalahan apa sih yang dihadapi saat itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang ada, hal ya, yang perlu kita capai gitu ya, tapi juga ada boundaries-nya. Ada hal, jadi perubahannya itu dilakukan di mana, pada setting-nya yang seperti apa, sehingga yang berkaitan itu siapa saja, secara terencana gitu ya. Karena suatu perubahan bisa jadi akan memiliki domino efek, akan mengakibatkan perubahan juga gitu ya, pada fungsi-fungsi yang lain. Pada fungsi manajemen, ada fungsi pengambilan keputusan bisa jadi, atau bahkan fungsi melakukan pekerjaan yang memang sudah dilakukan, dengan pola tertentu gitu ya, dengan adanya perubahan bisa jadi ini berubah. Nah jadi, boundary-nya kita harus buat seperti apa ini dilakukan. Perizinan-perizinan yang perlu persiapkan seperti apa, lalu kemudian dilakukannya bagaimana gitu ya, dengan melibatkan siapa saja, levelnya apa saja gitu ya, lalu kemudian akan diproses seperti apa. Nah, ini juga perlu kita buat dalam perencanaan, sehingga menjadi lebih matang gitu ya, kegiatan OD intervention yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita harus menyadari bahwa organisasi itu adalah sistem. Di sini ada banyak komponen ya yang akan mempengaruhi bagaimana suatu organisasi ini bisa berjalan dari satu titik ke titik tujuan gitu ya. Melibatkan banyak hal, banyak komponen, saling berkaitan gitu ya, dan bisa jadi saling mempengaruhi. Misalnya keterbatasan alat baku, mempengaruhi metode yang dilakukan, mempengaruhi cara kerja orang-orang yang ada di situ dalam melakukan fungsi kerjanya, dan kemudian akan mempengaruhi output dari organisasi yang akan sajikan gitu ya, akan diproduksi gitu ya, untuk kepentingan masyarakat. Jadi memang saling terkait sehingga kita harus melihat ya organisasi sebagai open system yang memang saling berinteraksi dan, dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, suatu tantangan tentu saja akan banyak ya, baik itu secara internal, baik itu secara eksternal, bisa jadi merupakan suatu peluang juga, merupakan suatu hambatan juga gitu ya. Dan ini berarti harus kita manage hal-hal apa saja sih yang mungkin akan didapati dan kemudian akan dilakukan seperti apa gitu dalam, upaya pemecahan masalah atau upaya dalam menghadapi, situasi yang terjadi tersebut. Nah, sehingga kita akan melihat keseluruhan, eee, petanya ya, keseluruhan picture-nya ya, dari upaya untuk melakukan upaya melakukan OD intervention tersebut gitu. Nah sehingga, kita harus memahami satu organisasi sebagai open system, dibuat perencanaannya secara matang, dan kemudian kita petakan menggunakan helikopter view gitu ya, apa nih yang terjadi tidak hanya dari sisi organisasinya, tapi bagaimana organisasi berada dalam lingkungannya.
bagaimana dia memproduksi barang jasanya, bagaimana dia berhubungan dengan pihak eksternal, bagaimana dia menjual gitu ya, bagaimana dia bersaing, bagaimana dia dalam industrinya dan lain-lain, ya. Nah, di sini kemudian kita akan melihat bahwa organisasi itu adalah, kompleks sistem ya, sehingga bisa jadi suatu pemecahan masalah yang terbukti baik di suatu organisasi, ini tidak berfungsi sama pada organisasi yang lain. Nah jadi, bisa jadi juga, sudah diuji coba misalnya gitu ya pada perusahaan A, oh bagus banget. Karyawan-karyawan tuh jadi bersemangat untuk bekerja, lalu kemudian mengetahui fungsi tugasnya masing-masing gitu ya. Nah, namun kalau kita coba di perusahaan B, berbeda. Kenapa? Bisa jadi karena budaya organisasi yang berbeda. Bisa jadi karena workflow-nya yang berbeda. Bisa jadi karena pola kerja, aturan kerja, kebijakan, atasan, support system gitu ya, yang juga berbeda, yang membuat hasil yang berbeda juga. Nah, sehingga kita juga harus mengantisipasi apabila suatu kegiatan tidak berhasil sesuai dengan tujuan, ini berarti kita harus melihat alternatif-alternatif yang dapat kita lakukan untuk tetap memastikan upaya pengembangan organisasinya baik dan lancar. Nah, jadi, tentu saja evaluasi secara berkala itu diperlukan untuk memastikan arah perkembangan organisasi ini sesuai dengan tujuan tadi, ya. Nah, jadi kita akan lihat boundaries-nya gimana, akan berlangsungnya seperti apa, lalu kemudian kita akan melihat juga yang memang berkaitan berarti siapa saja dan bagaimana gitu ya, sehingga kita juga akan melihat, secara keseluruhan ya, baik sisi organisasi, baik dari sisi SDM, maupun hal-hal yang kemudian akan mempengaruhi organisasi bisa, berproses dan menghasilkan output ya. Kita lihat bahwa organisasi itu adalah open system. Nah, kadang ya kita mengetahui bahwa, ada permintaan, "Oh, dibutuhkan nih untuk upaya membuat tim menjadi lebih baik," sehingga kita perlu nih untuk, buat training, dengan tema team building, misalnya gitu. Ini nih ada anak, eee, anak anggota dari divisi saya yang nggak bisa cocok nih dengan anggota-anggota yang lain. Jadi ini kayaknya orangnya susah deh gitu. Atau ini, kayaknya jadi nggak bisa mungkin deh tercapai karena kita hanya punyanya segini, teknologinya juga seperti ini gitu ya. Atau, ya nggak mungkin lah ngelakuin ke sana kalau tanpa support orang, kerjasama, atau bagian marketing, bagian keuangan misalnya gitu ya. Nah kadang ya memang, upaya untuk melakukan pengembangan organisasi, itu dilihat dari tadi, dari kebutuhan yang dimunculkan oleh klien ya atau, organisasi tersebut, yang dia rasakan dan kemudian upaya pemecahan masalahnya diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut gitu. Nah namun sebaiknya ya, tetap asesmen itu akan memberikan hasil yang terbaik terhadap terbentuknya intervensi. Nah, sehingga kita harus lihat organisasi sebagai open system, organisasi sebagai sistem yang kompleks, ini terdiri dari individu, tim, organisasi, dan lingkungannya gitu ya. Nah, sehingga hal yang terjadi misalnya kenapa nih perusahaan nggak bisa compete, nggak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Apakah iya kita butuh nurunin harga? Apakah iya kita butuh menutup usaha? Apakah iya kita harus melakukan inovasi? Nah, itu kan jawabannya bisa beragam. Nah, untuk menentukan kita akan melakukan yang mana, berarti perlu dilakukan
assessment gitu ya. Nah sehingga, perlu ya, bila akan ada intervensi, perlu ada assessment terlebih dahulu. Dan kita lihat bahwa sesuatu yang kita lihat di permukaan, lingkungan, atau, relasi misalnya gitu, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalamnya. Di mana yang paling dasar itu adalah individu atau SDM-SDM yang ada di dalam organisasi. Jadi ada individunya, kelompoknya, organisasi, sampai lingkungan yang lebih, luas, lebih kompleks, ya. Nah, jadi untuk melakukan intervensi juga berdasarkan level yang berbeda tadi. Ada yang kemudian levelnya individu, ada yang levelnya kelompok atau tim atau grup, ada yang levelnya organisasi keseluruhan, atau yang levelnya bagaimana kita bisa menghadapi, persaingan atau industri dari lingkungan organisasi tersebut. Nah, bisa jadi ini, intervensi yang kita lakukan itu harus berupa lintas level ya. Kelompok juga, tapi individu-individu juga misalnya gitu ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah itu, jadi kita harus memperhatikan indikator-indikator yang menunjuk bahwa organisasi ini memiliki masalah, itu berada pada apa saja, sehingga levelnya apa. Jadi kita tahu intervensinya berarti harus dimulai dari mana, bagaimana gitu ya, dan ini tools-nya berarti apa saja gitu ya, karena tools-nya berarti akan berbeda-beda dari, level yang individu, kelompok, organisasi gitu ya, maupun support-nya juga berbeda. Nah jadi, sebaiknya sih pasti ya, assessment dulu, baru kemudian menentukan diagnosanya apa, berarti oh maksudnya level, leadership nih, berarti, kelompok misalnya gitu ya, dan akan menghasilkan intervensi apa, ya. Ini, contoh saja ya untuk bagaimana kita mengenali permasalahan-permasalahan dari sisi individu, lalu kemudian kelompok, lalu kemudian organisasi. Ini saya ambil dari suatu sumber ya. Bisa misalnya dari sisi individu yang sebelah kiri ya, kita lihat, oh ini sepertinya dibutuhkan coaching ya bagi karyawan-karyawannya agar dapat melakukan fungsi tugasnya sesuai dengan standar. Lalu kemudian ada penilaian kinerja misalnya ya, karena selama ini belum ada. Penilaian kinerjanya 360 derajat, sehingga tahu apakah dia cocok, apakah ini memang tidak subjektif gitu ya, apakah memang sesuai dengan kondisi, lalu kemudian permasalahan-permasalahan lain ya, bisa dari skill, bisa dari, kondisi kerja. Kalau yang sebelah kanan itu, ini coaching juga, oh konseling malah ya, bisa jadi ada permasalahan-permasalahan yang bersifat, mempengaruhi ya kondisi emosi orang-orang yang ada di dalamnya. Yang dirasakan, oh ini tuh masalah, sulit sekali untuk dihadapi dan lain-lain. Masuk ke dalam, permasalahan dalam tim, bisa jadi, oh ini komunikasi ya dalam tim. Bagaimana tim interaksi di dalam, me-manage anggota-anggotanya gitu ya, atau dalam hal pencapaian tujuan melalui strategic planning gitu ya. Kalau yang sebelah kanan bisa jadi itu dalam komposisi ya, bahwa timnya timpang misalnya gitu ya, jadi ada, komposisi yang belum lengkap nih, SDM-nya belum ada gitu ya. Atau bisa jadi, memerlukan learning ya, learning baru untuk menghadapi, berfungsinya kelompok dalam organisasi gitu ya, dalam mempelajari teknologi baru, keterampilan baru, soft skill baru, kompetensi baru gitu ya, bergantunglah pada apa yang dihadapi. Nah, kalau dari sisi organisasi bisa jadi dari sisi budaya, bisa jadi dari sisi engagement, bisa jadi kalau sebelah kanan nih, bisa jadi dari, ini ya, pencapaian goal gitu ya, dan lain-lain. Nah, sehingga kita harus membuat nih, bahwa, dengan perencanaan bisa dilakukannya seperti apa nih intervensinya, pada level yang mana dulu,
kita buat prioritasnya, lalu kemudian kita buat timeline-nya. Sehingga akan memastikan gimana nih, organisasi dapat berubah, entah promotif, kuratif, preventif gitu ya, dengan timeline tertentu sehingga hasilnya juga dapat jadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan sih jelas ya teman-teman ya dalam, melakukannya. Nanti saya share juga materinya dan ini berarti ada tugasnya. Tugasnya untuk yang pertama itu adalah menelaah organisasi terlebih dahulu. Nah, baik, berarti itu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan teman-teman bisa ambil, tata caranya, tahapan dilakukannya seperti apa, sehingga kita dapat melakukan intervensi dengan lebih baik. Akhir kata, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.